Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading buat teman-teman tentang energi. Nah, gimana sih perasaan gebetan sama kamu ya teman-teman? Jadi kayaknya aku belum pernah reading ya untuk apa ya, mengenai perasaan gebetan ke kamu ya. Jadi kali ini aku mau, jadi ini memang aku sengaja nggak persodiak tapi pilih kartu. Semoga saja energi kamu ini masuk ya. Sekali lagi gimana perasaan gebetan ke kamu ya. Terus ini bakal bisa jadian atau enggak gitu loh. Oke. Jadi di sini aku ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, di sini intinya itu kayak aku kalau bilang sih ini stabilo ya. Sebetulnya kalau stabilo ini sendiri itu merek ya. Tapi ini aku lihat ada intinya pen color lah ya, pen color warna hijau, lalu pen color berwarna pink, dan pen color berwarna ungu teman-teman. Sekali lagi ya, ini energinya sama saja. Semoga saja ini resonate buat kamu di luar sana. Nih buat kamu sekali lagi yang ingin mengetahui perasaan gebetan sama kamu dan apakah ini memang bisa untuk kedepannya, bisa lanjut. Nah, bisa lanjut jadian atau kayak gimana lah ya di sini nanti. Sekali lagi, aku ada 3 pilihan buat kalian. Pilihan yang pertama, ada pen color berwarna hijau. Yang kedua ada pen color berwarna pink, dan pen color berwarna ungu. Oke, ini warnanya ungu ya teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, oke, aku ingin kalian sambil apa ya, cari warna yang cocok mungkin buat kamu ya. Nggak ada salahnya sih kalian ini kayak ingin tahu nih hasil readingannya yang pertama gimana, kedua gimana, ketiga gimana ya. Tapi sesuaikan warna yang cocok buat kamu, yang pas buat kamu, atau bahkan di sini ada warna favorit kamu ya. Silahkan kalian pilih. Oke. Kalau ingin konsentrasi silahkan kamu bisa pause videonya. Kalau sudah, aku mau reading dulu untuk pilihan yang pertama ya. Untuk pen color warnanya hijau. Oke. Di sini aku taruh CD dulu. Pen color warna hijau ya ini. Oke. Sambil menunggu. Tadi sebetulnya maunya sih aku live ya, cuman takutnya banyak gangguan. Tapi insya Allah kalau ada apa ya, nggak ada gangguan, aku mau live lagi sih buat teman-teman di luar sana ya, entah itu tentang apa. Oke, kita cek dulu di sini. Dan color warna hijau. Five of Cups ya teman-teman. Di sini aku lihat ada Five of Cups. Oke, ada Nine of Wands. Aku taruh di sini biar nggak ganggu. Oke. Di sini aku lihat ada King of Cups. Oke. Gebetan ya di sini kalau aku lihat. Ada Ace of Athenas. Next lagi lanjut ada Three of Pentacle. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau aku lihat energi di Five of Cups ya, ini kayaknya gebetan kamu ini juga baru putus dengan seseorang
Nih kalau aku lihat ya, habis putus dengan seseorang nih. Kalau kita masalah dengan hadirnya Five of Cup ini sendiri sih memang apa ya, bisa saja dia putus ini gara-gara dia, atau mungkin dia punya kesalahan di masa lalu. Nah ini gebetan ya. Nah ini cukup sulit sih buat dia ya. Ini cukup sulit buat dia untuk move on dari masa lalu, teman-teman. Karena kalau aku melihat dengan hadirnya King of Cups, perasaan dia terhadap masa lalu dia ini cukup banyak ya, cukup besar di sini. Nah ini loh. Tetapi kalau kita ngomong masalah ada Ace of Atoms, ini dia ini kayak gini. Dia berpikir mau sampai kapan dia akan seperti ini terus. Nah ini dia, mau sampai kapan dia akan begini terus. Makanya di sini aku lihat ada Three of Pentacles itu kayak dia mencoba untuk membuka diri, membuka hati. Ya. Kalau aku lihatnya seperti itu. Nah, apakah ini memang dengan hadirnya Three of Pentacles ini adalah membuka hati sama kamu? Kalau aku lihat sih memang begitu ya, teman-teman. Dia tuh kayak mencoba membuka hati dia sama kamu di sini. Oke, aku cek dulu di sini ya buat teman-teman. Oke, ada The Hangman. Cuman di sini kalau aku lihat sih, ya itu tadi ya. Oke. Oke. Bagus juga ya bottom of the decks-nya. Gini, buat teman-teman di sini kalau aku lihat, oke, Six of Pentacles, ya kan. Jadi gini, teman-teman ya, kalau aku lihat, memang sih untuk awal-awal mungkin dia itu deket sama kamu atau dia ingin tahu kamu, ya. Di sini aku lihat sih sebetulnya perasaan gebetan kamu terhadap kamu ini gini. Karena dia itu kalau udah sayang dengan seseorang itu sayang ya, teman-teman. Apalagi di sini kalau aku lihat kehilangan dia terhadap orang yang dia sayangi ini cukup apa ya, cukup dalam. Perasaan dia dengan dengan mantannya ini kayaknya ya. Karena aku lihat dia ini habis putus. Habis kehilangan seseorang yang dia sayangi di sini kalau aku lihat. Ya. Tapi di samping itu, di sini aku melihat dia mencoba untuk membuka lagi pikiran dia ya. Intinya tuh kayak sampai kapan dia mau seperti ini, makanya dia mau membuka hati dia tuh sama kamu. Nah ini loh. Tetapi kalau aku melihat the bottom of the deck ada Six of Pentacles ini sendiri itu dia itu maunya take and give. Berarti di sini memang kalau aku lihat hubungan dia dengan masa lalu ini nggak ada take and give ya teman-teman. Kalau aku lihat nggak ada take and give sama sekali. Nah itulah yang dia harapkan di next pasangan dia ya, entah itu sama kamu atau dengan siapapun. Ini hanya keinginan dia. Aku lihat ada keinginan dia kalau dia ini mendapatkan seseorang ya ada take and give. Dia sayang sama dia sayang sama seseorang, orang itu juga sayang sama dia. Nah ini loh ya. Dan kalau aku lihat dengan hadirnya Six of Pentacles ini sendiri, aku melihat dia tuh kayak udah sih ya, di sini aku lihat dia udah membuka hati. Nah ini loh, membuka hati dia sama kamu. Dan aku melihat sebetulnya dia merasa apa ya, merasa nyaman sama kamu. Atau bisa saja seperti ini, dengan hadirnya Six of Pentacles itu sebetulnya apa yang dia harapkan dari seseorang itu ya, yang dia harapkan dari seseorang itu sebetulnya dia melihat kamu tuh ada gitu loh. Entah itu 50%-nya, 40%-nya, karena aku melihat ini kayak masih di posisi saat pertama kalian ketemu nih. Atau saat kalian ini masih awal-awal kenalan, masih awal-awal. Nah ini, aku melihat ada masa lalu ya. Ini, sebelumnya ini, kalau aku lihat. Nah,
Setelah itu di sini aku melihat ada tebaran, ada Hangman, ada Seven of Pentacle, ada Three of Cup, ada Ten of Cups, ada Nine of Cup. Berarti intinya apa? Walaupun kalian ini kalau aku lihat suatu saat nanti kalian itu dekat, ya, suatu saat kalian itu dekat, ini memang membutuhkan proses. Kenapa? Karena di sini aku melihat ada Hangman, yaitu apa, pola pikir kamu sama dia ini cukup berbeda ya teman-teman. Sudut pandang kalian ini cukup berbeda. Di sisi lain, kalau aku lihat hadirnya dengan hadirnya Seven of Pentacle, dia juga need time gitu loh. Need time untuk apa? Healing. Seperti aku bilang, karena apa? Perasaan dia terhadap masa lalu dia ini cukup dalam, cukup besar ya. Jadi dia itu kayak memang masih benar-benar membutuhkan waktu. Karena apa? Dia maunya kalau dia ini bersama orang lain, kalau dia ini memiliki pasangan baru, dia itu maunya ya benar-benar sayang gitu loh. Ya, benar-benar tulus. Jadi suatu saat kalau dia mendapatkan kamu, kamunya tulus sama dia, dia juga tulus sama kamu. Tetapi memang di sini aku ada arah, ada King of Cup ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong masalah King of Cup ini sendiri, keinginan dia tentang asmara itu cukup besar. Jadi kalau aku bisa bilang dia ini cukup perfeksionis. Cukup perfeksionis. Walaupun dia ini setia, walaupun dia ini orangnya itu bisa bikin kamu itu nyaman, tetapi di sini aku lihat kekurangan dia adalah tipikal yang perfeksionis. Jadi maunya ini terhadap pasangan, maunya kayak gini terhadap pasangan, maunya kayak gini terhadap pasangan. Ya. Ini kalau aku lihatnya seperti itu. Nah, itulah yang mungkin suatu saat yang membuat kamu sama dia ini memang agak berbeda pendapat. Tetapi kita masalah Seven of Pentacle, ya. Seven of Pentacle ini tentang kesabaran. Ya, bagaimana sih hubungan kalian ke depannya? Bagaimana sih dia nanti terhadap kamu? Coba di sini aku lihat dengan hadirnya Seven of Pentacle itu kayak gini. Aku melihat memang hubungan ini agak lama ya teman-teman. Aku lihat hubungan ini agak lama. Jadi nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan fase pendekatan atau gebetan kamu ini dekat sama kamu. Bahkan di sini aku melihat dia itu kayak masih nganggap kamu tuh teman curhat lah. Nah ini ya, karena aku lihat juga di Six of Pentacle. Seperti aku lihat di sini kayak awalnya ya udah kamu kayak dianggap sebagai teman biasa atau teman kenalan atau kayak gimana biasa aja. Tapi lama-lama di sini aku lihat ada something ya, ada sesuatu yang membuat dia tuh kayak menyadari bahwa dia itu butuh kamu. Nah ini loh, dia menyadari bahwa dia itu kayak butuh kamu di sini. Untuk apa? Terus terang aja, kalau aku melihat dengan hadirnya King of Cup, ini memang dia butuh kamu untuk bisa keluar dari fase masa lalu dia. Nah ini loh, dia membutuhkan kamu untuk keluar dari fase masa lalu dia. Tetapi di sisi lain dia juga ingin tahu kamu ya, pola pikir kamu yang tadinya dia tuh nggak kenal kamu atau dia tuh nggak tahu pikiran kamu, kepribadian kamu, orangnya seperti apa dan bagaimana. Dengan lambat cepat atau lambat. Di sini kalau aku lihat ada Seven of Pentacle. Jadi kayak gini, kesabaran akan membuahkan hasil yang baik. Nah, kesabaran kamu akan membuahkan hasil yang baik. Karena apa? Kalau aku lihat ada Seven of Pentacle, memang di sini fase penjajakannya itu agak lama. Terus terang. Tetapi seperti aku bilang, kesabaran kamu ada hasilnya. Karena apa? Lihat ada Two of Cup. Berarti endingnya di sini gimana? Kalian bisa, ya, bisa jadian, bisa happy bareng di sini, ya. Bahkan aku melihat ada kepuasan di sini antara kamu sama dia. Memang awal-awal ya, kita ngomong masalah awal-awal kayak banyak kamu nggak ngerti dia, nggak paham dia juga nggak paham kamu. Memang di sini aku lihat awal-awal seperti itu. Tetapi lambat laun di sini akhirnya kalian bisa saling memahami. Nah ini loh. Bahkan di sini aku lihat bisa saja dia ini ngajakin kamu date, ngajakin kamu keluar, ngajakin kamu makan. Nah ini ya, kalau aku lihatnya seperti itu. Ini yang bikin kayak dia tuh happy, seneng, merasa ada take and give juga,
ada sesuatu yang tadinya nggak paham tentang kamu, akhirnya dia mulai paham tentang kamu, dan begitu pun sebaliknya. Nah ini, ya, di sini aku juga melihat ada fase di mana apa ya, dia ini karena masa lalu dia ini pernah kehilangan. Sebetulnya dia akhirnya waktu kenal sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu gitu loh. Jadi tidak untuk yang kedua kalinya, atau tidak yang ketiga kalinya, atau tidak yang keempat kalinya, teman-teman. Kalau aku lihatnya seperti itu, ya. Jadi jangan terulang kembali. Nah, dia berpikir seperti itu. Dia nggak mau terulang kembali apa yang pernah terjadi sama dia. Oke, aku cek dulu di sini. Ada Nine of Wands. Oke. Nine of Wands. Four of Wands, ya kan? Di sini memang saat kalian ini memasuki fase-fase dimana saling dekat, apalagi gebetan ya, ini cukup berat sih memang dia untuk kayak apa ya, nyaman lagi dengan seseorang ya. Nah, di saat dia udah nyaman dengan kamu, di sini dia tuh kayak mulai, oke, aku nggak mau kehilangan kamu gitu loh. Ya. Makanya kalau kita ngomong masalah King of Cup juga, ini kayak seperti tadi aku bilang, dia itu orangnya perfeksionis dalam hal asmara. Ya. Terkadang ini memang terlalu, apa ya, aku bilang ini, kalau dia udah nyaman banget sama kamu, dia akan membuat kamu mungkin saja nggak nyaman gitu loh, karena dia terlalu perfeksionis. Seperti aku bilang, ada The Hangman ya, terlalu perfeksionis, terlalu begini, mungkin sama kamu bisa juga, tapi energinya bisa terbalik ya teman-teman ini. Nah ini sekali lagi, ini energinya bisa terbalik. Bisa saja kamu yang perfeksionis. Tapi intinya apa? Cara kamu, seperti aku bilang, ya, cara kamu terhadap dia, ini yang membuat dia tuh kayak membuka pikiran dia, membuka hati dia, bahwa kamu itu ternyata beda seperti apa yang dia pikirkan. Nih, ya, nih loh, sehingga dia mau kayak lebih dalam lagi untuk kenal kamu, lebih dalam lagi untuk bisa apalah sama kamu di sini. Ya, jadi itu untuk kalian pertama. Jadi intinya kalian bisa ya. Ini kalau aku lihat bottom of the deck ini, kalian sama-sama saling sayang di sini. Kalau aku lihat, kalian sama-sama saling sayang, cuma hanya butuh proses di sini. Ya, prosesnya ini kayak kamu apa ya, kenal dia, dia kenal kamu, fase pendekatan. Pendekatan ini kayaknya juga nggak terlalu lama sih ya kalau aku lihat. Entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa, tapi bisa juga lebih. Nah, ini juga tergantung dari kalian, bagaimana kalian itu sama-sama belajar untuk bisa saling memahami. Akhirnya kalian itu bisa beranjak ke lebih yang baik. Bahkan bisa saja kalian ini menikah. Nah, ini dia. Kalian bisa saja sama-sama menikah gitu ya. Jadi itu untuk pile yang pertama. Aku mau lanjut reading untuk pile yang kedua atau pilihan yang kedua. Oke. Oke, aku lanjut untuk yang kedua. Ya, buat teman-teman, ada pen color, warnanya merah muda atau pink ya. Oke, kita cek dulu di sini gimana sih perasaan gebetan sama kamu. Terus kelanjutan hubungan kalian ini gimana sih? Oke, aku cek dulu ya. Five of Pentacle. Oke. Di sini aku lihat ada apa itu? The Emperor. Oke, ada King of Pentacle. Fine. Aku lihat ada Ten of Wands. Next, di sini aku lihat ada Air of Cups. Bottom of the deck, di sini aku lihat ada Queen of Pentacle, teman-teman. Oke. So
Terus terang aja ya, kalau kita lihat ada Five of Pentacle ini memang kayaknya belum waktunya dia untuk mikirin asmara deh ya. Karena di sini aku lihat ada situasinya dia sekarang ini atau memang yang kemarin apa yang sudah berjalan ini kayaknya dia ini time-nya nggak pas dia untuk kayak mikirin masalah hal-hal itu dulu. Nah, bukan time yang tepat ya. Bisa saja di sini aku lihat dia itu kayak ini loh, aku lihat ada cita-cita, keinginan yang ingin dia wujudkan, ya. Aku lihat ada ambisi di dia di sini di luar asmara. Terus terang aja di situ. Aku lihatnya gitu. Makanya di sini aku lihat kayak dia menghindari dulu yang namanya asmara. Dia menghindari dulu yang namanya asmara karena aku lihat di sini itu aku mau cross check dulu ya buat teman-teman. Soalnya aku lihat ada Ten of One. Wah, ada apa ini di Ten of One-nya dia ini? Aku cek dulu di sini. Oke. Soalnya ini kayak ada beban ya. Kalau aku lihat dia itu kayak punya beban banget nih. Ya, apalagi bisa saja gebetan kamu ini entah itu dari segi ekonomi atau dari segi karir atau dari segi studi itu lebih baik kamu daripada dia. Nah ini bisa juga ya. Jadi kayak dia ini kayak atau bahkan nih secara kondisi memang dia tuh lagi di bawah gitu loh. Kondisi dia lagi di bawah, makanya dia tuh kayak nggak mau dulu deh. Nah ini loh, kita ngomong masalah yang namanya Queen of Pentacle ya teman-teman. Queen of Pentacle. Jadi kalau kita ngomong masalah Queen of Pentacle itu jadi dia itu kayak masih males dalam berhubungan dulu dengan asmara. Karena ada sesuatu yang memang dia harus, ini aku lihat ada tanggung jawab ya. Aku melihat ada tanggung jawab dulu. Ada tugas-tugas dulu, ada tanggung jawab dulu yang harus dia selesaikan. Nah ini. Apalagi kita ngomong masalah mungkin ini ada tuntutan. Ya, kita ngomong masalah tuntutan, ini bisa juga. Tapi aku lihat dulu ya. Oke. Ten of One. Yang jelas di sini masalah yang belum kelar. Seperti aku bilang, ada sesuatu tanggung jawab yang masih belum selesai. Dia ini kayaknya punya tanggung jawab deh. Bisa saja ini keluarga, bisa saja ini pimpinan, bisa saja pokoknya di sini aku lihat ada tanggung jawab ya. Makanya di sini aku melihat dari energinya dia ini kayak lagi fokus ya, lagi fokus saat ini terhadap apa yang ada di hadapan dia. Orangnya ini cukup ambisi banget loh. Oke, aku cek dulu di sini. Oke. Ada di Hangman. Ada Two of One. Dia masih bingung ya. Death. Jadi teman-teman di sini aku lihat kayak dia nantinya itu kayak sempat lost kontak ya sama kamu di sini. Dia sempat lost kontak. Oke, aku cek dulu. Sword, dia masih bingung ya. Tapi aku mau lihat dulu ya. Kartunya di sini ada The Hangman. Ada apa ini? Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak seolah-olah kalau aku lihat dengan hadirnya The Hangman ini, oh oke. Iya, jadi gini. Aku nggak tahu apakah kesannya di kamu atau kesan orang-orang di sekitarnya tentang dia ya. Jadi kalau aku lihat di sini itu kayak gini. Kenapa sih kamu sampai sekarang kayak nggak mau cari pacar? Katakanlah ya, mungkin ada orang yang tanya ke dia atau bukan bahkan mungkin kamu tanya tentang dia. Karena di sini aku lihat kayak dia ini memang cenderung orang yang sangat berhati-hati banget. Nah ini loh. Ya. Dan di sini memang aku melihat gini. Dia ini apa ya? Orangnya ini benar-benar kayak berhati-hati dalam hubungan asmara teman-teman.
Nah ini loh, dia sangat berhati-hati dalam hubungan asmara. Ya, dia ini orangnya itu nggak mau cepet-cepet ya dalam hal asmara. Karena gini, kalau aku lihat dengan hadirnya, dia pernah sih, kalau aku lihat di sini dia pernah apa ya, pernah dengan seseorang. Ya, pernah dengan seseorang, tapi ini kayaknya udah lama. Tapi di sini aku lihat kalaupun dia sama kamu, ini apa ya? Ini perasaan dia ini bisa yang tadinya udah kayak merasa hopeless, atau kamunya mungkin ya merasa hopeless sama dia karena dia ini orangnya kayak terlalu fokus dengan ke karirnya, dengan masa depannya, dengan studinya atau kayak gimana lah di sini ya. Sehingga mungkin dia itu kayak bisa saja kayak seolah-olah itu hanya nganggap kayak kamu temen atau bahkan cuekin kamu. Nah, ya kan? Tetapi di sini memang kalau aku lihat kamu sama dia itu sama-sama kayak punya kerjasama yang baik, bisa juga seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini, ini loh, di sini itu dia itu kayak masih tarik ulur ya. Jadi bukan tarik ulur ke kamu, tapi lebih ke arah kayak gini. Dia tuh masih bingung sih sebetulnya dengan situasi dia, dengan perasaan dia. Ya, apakah dia harus buka hati atau tidak? Karena di sini aku bukan buka hati atau tidak. Sebetulnya kalau aku melihat kayak ada suatu perjalanan di mana akhirnya tuh kayak kamu tuh bisa sedikit demi sedikit itu kayak menumbuhkan perasaan dia terhadap kamu. Nah ini loh. Ya, sedikit demi sedikit aku melihat kamu itu bisa membuka hati dia terhadap kamu. Karena aku melihat itu gini. Dia ini cukup keras kepala banget ya teman-teman. Dia tuh soalnya punya prinsip. Nah ini loh. Dia tuh orangnya prinsipal banget dan cukup keras kepala. Nah, di sini aku melihat berjalannya waktu tuh kamu bisa meluluhkan dia. Ya, entah itu kapan. Yang jelas ini aku sedikit demi sedikit kayak kamu tuh bisa meluluhkan hati dia. Ya, karena di sini aku lihat ada death itu kayak fase perkembangan dalam hubungan kalian. Nah ini, hanya saja seperti aku bilang, dia tuh kayak dalam fase dimana ada yang lebih penting buat dia, tetapi perasaan dia tuh ada gitu loh. Walaupun di sini aku lihat masih dalam fase, jadi kayak tanaman itu baru tumbuh ya teman-teman, baru tumbuh. Di sini apalagi dia itu pernah mengalami yang namanya pacaran, dia pernah gagal atau dia pernah berhubungan dengan seseorang atau terhubung dengan seseorang di masa lalu dia dan gagal. Akhirnya dia itu kayak oke deh, gue mau fokus aja dulu deh, nggak mau pacaran dulu, yang kemarin udah gagal, udah deh gue mau meniti karir dulu atau meniti studi dulu atau kayak gimana. Di sini kalau aku lihat seperti itu ya. Dan kemungkinan orang yang sedang kamu gebetan kamu ini adalah tipikal seseorang yang cukup ambisius juga gitu loh. Cukup ambisius banget ya, teman-teman. Jadi fokusnya ini masalah tentang kerja ya. Jadi kalau dibahas itu tentang masalah yang namanya kerja uang gitu terus bisa juga ya. Nah, ini atau dalam pikiran dia ini yang seperti itu. Makanya di sini aku lihat kayak dia masih confused sih sebetulnya dengan kondisi dan keadaan dia ya. Antara kita ngomong masalah ambisi dia untuk melangkah ke depannya atau enggak. Oke, aku lihat dulu ada Four of Swords. Sampai di bawah pikiran ya. Soalnya seperti aku bilang, kayak dia tuh udah lama nggak merasakan yang namanya sayang ya. Udah lama banget kayaknya dia udah nggak pernah terhubung dengan seseorang, entah itu untuk beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, kamu ini yang bisa gitu loh numbuhkan dia. Nah ini ya, di saat dia ini jadi antara asmara dan masa depan. Ini loh, dia tuh kayak bingung ya di sini kalau aku lihat Two of Swords. Oke. Ini sampai bawa pikiran sih. Aku lihat dulu ya Two of Swords. Sebenarnya di sini aku melihat gara-gara mungkin dia lebih enggak deh, gua mau fokus dulu. Kayak dia itu mau fokus dulu dalam hal meniti karir atau yang lainnya. Jadi aku nggak tahu ada momen dimana kayak kalian tuh kayak terputus hubungan. Entah itu karena dia itu kayak terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau memang di sini aku melihat kayak sekilas dia itu kayak lupa tentang kamu, nggak mikirin kamu. Terus terang ya, di sini aku lihat kayak sekilas dia tuh nggak mikirin kamu di sini. Nah ini loh,
Tetapi entah kenapa tiba-tiba mungkin ada momen-momen tertentu dia itu kayak kepikiran atau bahkan mimpiin tentang kamu yang membuat kamu, kenapa ini gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong masalah Nine of Swords itu sendiri itu gini, aduh gue sorry ya, sebetulnya kalau dia ini pernah nolak kamu atau pernah ngejauh dari kamu itu kayak cukup nyesel banget ya dia ini. Nyesel dengan kayak gimana ya, kamu tuh mungkin baik sama dia ya, kamu tuh baik, dia tuh kayak dia nganggep kamu itu udah baik sama dia, tapi mau gimana lagi gitu loh. Di sisi lain dia tuh nggak tahu apa yang harus dia lakukan juga sih. Memang di sini aku lihat gini, inilah ya teman-teman, kalau aku lihat dari posisi dia ini antara perasaan dan logika. Ini loh, logikanya gue itu harus sukses dulu, logikanya gue itu harus amanahnya dulu, kewajiban gue dulu, tugas gue dulu nih yang harus gue selesaiin. Tetapi di sisi lain gue ini ada perasaan. Nah ini loh, tapi di sisi lain aku tuh nggak mau kayak berkomitmen dulu dengan seseorang gitu loh. Nah ini loh, makanya dia itu kayak, nah ini mau seperti aku bilang ya, sebetulnya makanya aku bilang bahwa dia itu ada perasaan, sedikit demi sedikit dia itu ada kayak perkembangan perasaan dia terhadap kamu ya. Bahkan di sini pada akhirnya dia tuh kayak bingung sendiri ya, bingung sendiri dengan perasaan dia. Karena di sini aku lihat seperti aku bilang tadi, dia tuh kayak ngimpiin kamu sampai di bawah pikiran, ada merasa kayak nyesel ya, kenapa kok gua harus menghindarin dia, atau kenapa kok tiba-tiba mungkin komunikasi kamu sama dia ini terputus, atau dia itu kayak gimana lah sama kamu di sini. Ini kadang-kadang itu membuat dia tuh, aduh gua harus gimana. Dia tuh bingung karena dia tuh kayak akhirnya kayak teringat sama kamu di sini. Nah ini loh, dia tuh keinget kamu ya teman-teman, dia teringat sama kamu di sini, sampai bisa saja kayak gara-gara mimpi ini. Kalau aku lihat dia pernah mimpiin kamu, akhirnya kayak dia teringat sama kamu, mungkin bahkan bertanya-tanya pada diri dia sendiri, kenapa ya aku jadi keinget dia, kenapa ya aku bisa mimpiin dia. Nah ini loh, aku lihat lagi, tunggu ya, Two of Swords, soalnya ini kayak ngambang banget. Two of Swords, ini kalau aku lihat ini memang terus terang ya, jadi dia itu kayak memang masih butuh banyak waktu ya teman-teman, karena ujung-ujungnya ini kayak akhirnya itu kayak ngambang juga sih, jadi enggak pengen deket juga, PHP lah ya, bisa saja seperti itu. Mungkin dia akhirnya itu kayak baik sama kamu ya, dia mungkin so sweet sama kamu atau apalah sama kamu, ujung-ujungnya diajak kayak serius dia kayak masih belum bisa. Nah ini karena aku bilang bahwa dia ini mau komit kalau dia udah siap gitu loh ya. Nah ini dia komit kalau dia udah siap di sini, makanya dia kayak masih belum mampu untuk keluar dari kayak gimana ya, seperti aku bilang dia itu orangnya sangat komit ya teman-teman, dia orangnya sangat prinsip. Jadi kayak seolah-olah itu walaupun perasaan dia sama kamu ini ada, tapi dia tuh kayak lebih kuat ke prinsipnya. Nah ini lebih kuat ke prinsipnya kalau aku lihat seperti itu. Oke, jadi endingnya memang kayaknya ngegantung sih Mas Ian ya di sini untuk yang kedua. Jadi aku mau lanjut untuk yang ketiga, untuk pen color warnanya ungu atau purple ya. Oke. Halo teman-teman, aku lanjut untuk yang ketiga ya. Jadi ini untuk pen color warnanya ungu. Nah sekali lagi, oke, aku mau catetin kartunya dulu. Gimana sih perasaan gebetan sama kamu ya, terus gimana sih kedepannya, kamu bisa jadian gak sih sama dia. Oke, aku cek dulu ya.
Wands. Oh, Seven Swords. The Wheel. The Chariot. Knight of Cups. Oke, gebetan ya sama kamu. Kita lihat ada The Empress. The Empress di sini. Aku sekalian ngocokin untuk yang gimana sih endingnya ya. Oke. Mother of Cups. Eight of Pentacle. The Wheel of Fortune. Ada Wheel of Fortune juga ya. Oke. Air of Cups. Daughter of Wands. Atau Page of Wands ya di sini teman-teman. Oke, ada The Judgment. Untuk pen color warna ungu ya teman-teman, di sini aku lihat ada Knight of Wands, ada Seven of Swords, ada The Wheel of Fortune. Aku mau klarifikasi dulu untuk Seven Swords-nya. Oke. Soalnya kalau Seven Swords ini bisa melambangkan tentang yang namanya pengkhianatan juga sih. Makanya gini teman-teman, bisa saja dia akan segera untuk nembak kamu ya. Kalau aku lihat ini, karena bisa saja ini loh, kita lihat di Empress ya. Buat dia kamu tuh lebih punya sesuatu hal yang lebih di mata dia. Nah, ini dia. Ya, oke, aku lihat ada Seven of Swords. Oke. Apalagi ini kayaknya gebetan kamu ini dari jarak jauh, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya ya di sini. Kan aku lihat ada Two of Wands ya. Jadi kalau aku lihat itu kayak apa ya, gambarannya itu dari entah itu medsos atau apa ya di sini kalau aku lihat ya. Jadi kayak aku lihat kayak apalagi ya teman-teman, di sini kalau aku lihat yang kalian belum pernah ketemu. Nah, ini loh. Ya. Memang di sini aku lihat kayak ada situasi hubungan kalian ini tadinya baik, gak baik, bukan baik gak baik ya. Jadi kayak aku lihat di sini itu apa ya? Soalnya ada Knight of Wands ya teman-teman. Kalau kita masalah Knight of Wands ini sendiri kayak pergerakan dia ini cukup cepat ya di sini. Kalau aku lihat pergerakan dia cukup cepat nih. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini sih menurut dia kamu ini orang yang sangat, jadi dia sangat beruntung sih kalau aku lihat untuk kenal kamu. Knight of Wands, tunggu sebentar. Knight of Wands, kenapa ini? Ya kan? Ini kayaknya dia pernah dulu itu kayak kenal kamu. Ya. Jadi kalau aku lihat itu bukan kenal. Kamu nggak kenal dia, tapi dia kayaknya kenal kamu. Atau bisa saja di sini gini teman-teman. Ini bisa saja teman satu ruang lingkup dengan kamu. Nah, ini ya. Ini loh. Satu ruang lingkup. Tunggu dulu. The Wheel. Kenapa? Ada Justice. The Chariot. Ini agak ada Death. Kalian dulu pernah terhubung, gebetan yang dulu pernah terhubung bisa juga. Atau kalian pernah saling kenal ya teman-teman. Kalau aku lihatnya seperti itu. Atau bahkan di sini gini teman-teman, dia ini komunikasi sama kamu. Dulu sempat ada komunikasi, sempat pernah ketemu.
Oke, Nine of Wands. Soalnya kalau kita ngomong soal Nine of Wands itu dia itu kayak berbalik arah ya. Yang tadinya tuh kayak dia tuh kayak ngejauh dari kamu. Kayaknya dia dulu pernah punya pasangan, sorry. Dia dulu pernah punya pasangan di sini. Makanya akhirnya dia tuh kayak sebetulnya gini, dia itu sebetulnya dari awal udah suka sama kamu. Dari awal dia sudah suka sama kamu, tapi karena dia udah punya pasangan dia ngejauh. Nah, oke. Clear di sini. Tetapi di sini aku lihat ada the will, ada the justice. Hubungan di sini aku lihat ada the career dan death ya. Jadi kalau aku lihat dari keempat kartu ini, akhirnya dia tuh kayak sudah selesai ya dengan pasangan dia. Nah, sebelumnya dia udah kenal sih sama kamu, ya. Udah kenal. Bahkan dia ini udah ada perasaan sama kamu. Cuman karena dia udah ada pasangan, jadi intinya itu kita ngomong Seven Sword ya. Jadi intinya dia nggak mau mengkhianatin. Dia nggak mau mengkhianatin, bisa juga seperti itu. Karena dia udah punya pasangan, dia nggak mau mengkhianatin. Akhirnya dia kayak ngejauh dari kamu. Nah, di saat dia ini udah selesai hubungannya, ya dia kembali lagi teman-teman. Aku lihat dia itu kayak bisa saja ini akan terjadi atau memang yang sudah terjadi ya. Di saat dia hubungannya udah selesai, di sini dia kayak mencoba hubungin kamu. Nah ini loh, ya dia kayak ngubungin kamu ini. Dia nembak kamu di sini. Maaf, ini kayaknya gebetan kamu ini juga ada ya, sebagian dari kamu gebetan kamu udah pernah menikah. Gebetan kamu ini udah pernah menikah. Atau bahkan kalau jadi gini, kalau dia bukan punya pasangan, bisa saja hubungan kalian nggak restu. Dah. Ya, kalaupun dia bukannya nggak ada pasangan, bisa saja hubungan jadi orang tuanya nggak setuju ya kalau dia itu sama kamu. Nah, gebetan kamu ini. Atau bahkan di sini intinya, jadi ini memang aku melihat ada Seven Sword, jadi intinya tuh kayak nggak mau berkhianat, atau bahkan kita ngomong sama tentang pengkhianatan. Ya, tentang ngomong pengkhianatan. Dia bisa saja sempat kayak pendekatan sama kamu. Ini kalau aku lihat macam-macam ya. Seven Sword soalnya. Nah ini loh. Dia ini kalau dulu ini pernah suka sama kamu, bisa-bisa aja dia itu kayak langsung nembak kamu. Cuman itu tadi kita ngomong Seven Sword, sama aja dia itu kayak mengkhianati pasangannya. Ya. Apalagi kita ngomong masalah mungkin saja pasangan dia itu sangat mempengaruhi kehidupan dia saat itu. Ya. Pasangan dia itu sangat mempengaruhi. Entah itu mempengaruhi secara ekonomi, mempengaruhi apalah di sini yang sangat mempengaruhi dunia dia saat itu. Makanya dia sangat berhati-hati. Ya, jangan sampai perasaan dia ke kamu ini ketahuan. Paham ya? Nah, di sini aku lihat, nah setelah hubungan ini putus, dia kembali sama kamu. Nah, prediksinya seperti itu ya. Saat dia ini putus, nah, kalau dia udah putus, dia ini akan kembali sama kamu, ya, dan menyatakan perasaan dia sama kamu di sini kalau aku lihat. Nah, kenapa? Karena kalau aku lihat dengan hadirnya Mother of Cup di sini, itu karena perasaan dia sama kamu cukup dalam ya, teman-teman. Perasaan kamu tuh sangat dalam, perasaan dia sangat dalam sama kamu. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Air of Pentacle, dia itu masih menyimpan perasaan dia dari awal. Dia masih menyimpan perasaan dia dari awal. Nah, ini loh. Ya. Oke, aku lihat ada the Wheel of Fortune. Cuman itu tadi ya, aku bilang bahwa di sini dia menyatakan perasaan, aku nggak tahu apakah kamu bakal jadian atau enggak atau gimana. Tetapi gini teman-teman, gebetan kamu ini bisa saja masih jadian dengan pasangannya. Jadi kayaknya hubungan ini belum benar-benar berakhir. Ingat ini. Setelah dia kayak, kan aku bilang bahwa dia ini berakhir menurut dia, tetapi ini kayaknya dia bakal kembali dengan pasangannya. Ya, pasangan lamanya, seperti aku bilang, karena pasangan dia itu sangat mengaruhi kehidupan dia. Di saat kamu udah deket sama dia, di saat dia udah deket sama kamu, dia kembali gitu loh. Dia kembali dengan pasangan dia di sini. Akhirnya dia kayak ngejauh dari kamu di sini. Ini loh, kita nggak masalah ada karma ya. Sebetulnya kalau aku lihat di sini, kamu suka sama dia mungkin juga, atau dia yang suka sama kamu. Seperti aku bilang dari awal dia suka sama kamu, tapi dari awal ini dia udah kayak punya seseorang, dia udah punya pasangan. Hanya saja dia mencoba untuk mengakhiri hubungan dia dengan pasangannya untuk bisa jadian sama kamu. Tetapi di tengah-tengah akhirnya dia itu kayak kembali gitu loh.
ya teman-teman. Dia kembali dengan pasangan dia di sini. Dan endingnya memang di sini akhirnya aku melihat dia memang sih kayak menjauh dari kamu. Cuman dia itu kayak juga masih berharap juga sama kamu. Endingnya kayak gitu kalau aku lihat. Nih, ada Daughter of One ya. Jadi kayak dia tuh masih berharap karena perasaan dia sama kamu cukup dalam ya. Jadi dia itu kayak pisah dengan pasangannya itu sulit, tapi melupakan kamu juga sulit. Nah, ini dia Daughter of Wands. Oke. Tuh kan. Dia tuh kayak sangat kadang-kadang itu Daughter of One. Aku lihat dulu. Oh, iya pasangan dia itu sangat mempengaruhi kehidupan dia ya di sini aku lihat. Jadi dia kayak nggak bisa berkutik di sini. Ya dia kehilangan kamu sih. Ya. Terputusnya koneksi hubungan kalian ini nantinya, tapi dia kehilangan kamu, pakai banget. Ya. Wheel of Fortune. Jadi memang gini, memang kehadiran kamu tuh sangat berarti buat dia. Ya. Kehadiran kamu tuh sangat berarti buat dia gitu loh. Kedekatan kamu sama dia itu kayak memberikan banyak energi positif. Hanya saja seperti aku bilang bahwa dia berusaha untuk menjauh dari pasangannya, tapi dia nggak bisa karena itu tadi pasangan sangat mempengaruhi dia ya, atau sangat berpengaruh dalam kehidupan dia. Makanya di sini aku melihat dia itu kayak cukup sulit ya. Tapi kadang-kadang dia itu kayak cari-cari waktu atau cari-cari, bisa dibilang kepo lah di sini. Tapi dia tuh kayak bener-bener berhati-hati banget ya untuk bertindak di sini. Nah ini loh. Walaupun dia masih suka kayak nungguin kamu, kabar kamu di sini, tapi dia itu kayak masih berhati-hati banget. Ya, berhati-hati banget karena ada sesuatu yang menguasai dia di sini. Nah ini loh. Ya, makanya kita ngomong soal judgment ini sendiri ya. Kayaknya intinya itu kayak perasaan dia terhadap kamu ini diketahui oleh pasangan dia. Nah ini. Jadi itu ya buat teman-teman di file yang ketiga atau pilihan yang ketiga aku akhiri sekaligus untuk mengakhiri readingan kali ini. Oke, see you next time.